Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang manajemen keuangan, yaitu mereview suatu jurnal. Untuk jurnal yang saya review itu dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ernest Apriliani dengan NIM 2200302081, kelas 2B1. Halo, perkenalkan nama saya Dianti, saya dari kelas 2B1 dengan NIM 2200302078. Halo, perkenalkan nama saya Putri Zulia Wildani dengan NIM 2200302147 dari kelas 2B1. Yang slide pertama saya akan menjelaskan tentang abstrak. Di penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisien, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio DCSR. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 sampai tahun 2013 yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih baik mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantung bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Saya akan menjelaskan slide berikutnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk yang kedua, meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang akan dicapai sebagaimana diamati dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2011 sampai 2015 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2013. Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan tahun 2013 mempunyai kendala atau hambatan. Dalam melaksanakan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi, dan kondisi perekonomian masyarakat pembayarnya yang masih belum stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat perumusan yaitu bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sampai 2013 berdasarkan analisis rasio keuangan. Ini saya akan membahas batasan masalah.
Untuk batasan masalah yang diperlukan supaya penulisan berfokus pada hasil yang akan dicapai, maka penulis memberikan suatu batasan masalah, yaitu mengambil daerah penelitian di pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sampai 2013. Bidang kajian dalam penelitian ini seluruhnya terkait dengan akuntansi manajemen, khususnya manajemen keuangan sektor publik. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini memuat indikator atau rasio keuangan sektor publik. Rasio keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sampai 2013. Manfaat penelitian. 1. Memberikan sumbangan dalam pengembangan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah. 2. Diharapkan menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan daerah. 3. Memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh pemerintahan daerah pada era otonomi daerah. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini akan dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Sugiono 2008-47. Populasi dan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo tahun 2011, 2012, dan 2013. Data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumennya yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti. Teknik analisis data. Rasio kemandirian keuangan daerah atau RKKD. RKKD pendapatan asli daerah dibagi bantuan pusat plus pinjaman. Halim 2012 menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah atau PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya, misalkan bantuan pemerintahan pusat atau transfer pusat maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal atau terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah dan sebaliknya. B. Rasio efektivitas. Pendapatan asli daerah, rasio efektivitas sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Menurut Pramono 2014, pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. C. Rasio efisiensi. Rasio efisiensi sama dengan biaya memungut PAD dibagi realisasi PAD. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisiensi jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Menurut Pramono 2014-24. D. Rasio keserasian. Rasio belanja rutin atau operasi sama dengan belanja rutin atau operasi dibagi total
APBD. Rasio belanja modal sama dengan belanja modal dibagi total APBD. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Menurut Halim 2012 dalam Pramono 2014-25. Rasio keserasian tertinggi dari rasio belanja rutin terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Kesimpulannya, 1. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya terhadap pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah dengan rasio kemandirian daerah di bawah 25%, yakni rata-rata hanya sebesar 15,31%. 2. Efektivitas pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari 107,71% di tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan yakni sebesar 113,20%, tetapi masih termasuk kriteria efektif. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011. 2,60% pada tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional yakni sebesar 89,61% pada tahun 2011. 80,42% pada tahun 2012 dan 83,41% pada tahun 2013. Di lain pihak, rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah, yakni sebesar 10,92% pada tahun 2011 dan 19,53% pada tahun 2012 dan di 2013 16,36%. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.